Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين para jemaah majelis ta'lim ghuraba yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali hadir di majelis ta'lim, taman di antara taman-taman surga, yang di sini insyaallah kita akan mengkaji pembahasan-pembahasan yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Yang di sini merupakan jalan menuju surga kita berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasikan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka talabul ilm, dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, maka tujuan kita ke sini niatkan dalam rangka talabul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan di malam hari ini berupa bermajlis ta'lim sebagai jalan pemudah kita yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa-apa yang kita kaji di majlis ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan fikih kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, yang mana kalau tidak salah kita masih mengkaji tentang sunnah fitrah, ya, pembahasan seputar siwak. Sahih? Benar ya? Tayyib. Waktu-waktu dianjurkan untuk siwak sudah kita bahas. Baik. Benar ya? Benar ya? Tayyib. Baik. Sekarang kita masuk kepada hal yang masih berkenaan dengan sunnah-sunnah fitrah jemaah. Pembahasan tentang karahatu natfi asy-syaib. Dimakruhkannya mencabut uban. Makruh mencabut uban. Di antara hal yang masih berkenaan dengan sunnah-sunnah fitrah yang berkenaan dengan berpenampilan atau bebersih sesuai syariat agar kita menjadi orang yang rapih dan bersih dan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah menjaga penampilan meskipun ketika uban telah tumbuh. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa uban merupakan salah satu di antara ketetapan Allah yang tidak mungkin bisa kita ubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami berikan usia, kata Allah, kami tambahkan usia, maka kami akan kurangi salah satu dari penciptaannya. Artinya semakin tambah usia pasti semakin ada kekurangan-kekurangan pada diri kita. Yang tadinya di masa mudanya gagah, kuat, ketika tambah usia dia akan layu, dia akan melemah. Sebesar apapun ambisi seseorang untuk menjaga keawet mudaannya, ketika tambah usia pasti akan ada unsur-unsur kesempurnaan yang berkurang, itu pasti. Dari segi hafalan misalkan, kemudian pandangan mulai kabur, kemudian kulit mulai keriput, kemudian otot-otot mulai melemas, kemudian kekuatan pun mulai berkurang, kemudian kecerdasan pun berkurang, kemudian kedewasaan berkurang tidak?
Berkurang tidak? Kedewasaan juga berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah, lalu merubah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pemuda yang kuat, lalu Allah akan kembalikan kepada kondisi lemah dalam segala hal, lemah dalam kedewasaan, dalam penciptaan, dalam fisik dan lain sebagainya. Termasuk rambut yang tadinya indah hitam, maka mulai satu persatu memutih, yang kita sebut dengan uban. Dan uban bukan beban dalam syariat, uban bukan aib. Justru Islam ternyata Masya Allah di antara bentuk kesempurnaannya mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menyikapi uban ini. Dan ternyata uban yang dianggap beban oleh sebagian orang dan dicabut oleh mereka, dalam Islam dihukumi sebagai perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya terdapat dalam kitab ini jemaah, dari sahabat yang mulia Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syayb, janganlah kalian mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim memiliki uban dalam Islam, melainkan uban tersebut menjadi cahaya pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim memiliki uban dalam Islam, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ini kebanggaan bagi pemiliknya jemaah. Orang yang memiliki uban, maka ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Inilah alasan mengapa Islam melarang kita untuk mencabut uban. Berbeda ketika seseorang mencukur rambut. Mencukur rambut yang menyebabkan ubannya pun ikut tercukur, maka nggak masalah, dibolehkan. Karena mencukur bukan mencabut. Karena sebagian orang beralasan uban itu mengganggu, gatal dan seterusnya, sehingga dia mencabutnya dengan alasan mengganggu. Andai dia mengetahui hadis ini, tentu dia akan bersabar dalam menanggung uban tersebut. Bukan juga berarti Islam memerintahkan kita harus puas dengan keadaan atau penampilan penuh dengan uban, tidak juga. Ternyata Islam memberikan solusi. Di sisi lain Islam melarang sesuatu, di sisi lain Islam memberikan solusi-solusinya. Dan itulah Allah dan Rasulnya. Begitulah syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, melarang sesuatu sambil memberikan solusi. Allah dan Rasulnya melarang mencabut uban dan memberikan solusi agar kita tetap percaya diri meskipun memiliki uban. Bagaimana caranya? Ada solusi, yaitu dibolehkan untuk mewarnainya. Itu pada poin selanjutnya, taghyirus syaibi bil hinna'i wal katam wa nahwihima wa tahrimus sawad. Merubah uban atau merubah warna uban dengan hinna dan katam, dua tumbuhan ya. Tumbuhan henna dan tumbuhan al-katam, atau yang semisal dengan dua tumbuhan tersebut, dan dilarang mewarnainya dengan warna apa? Warna hitam. Ini solusi. Islam melarang mencabut uban. Oh, jangan dicabut ubannya. Lalu bagaimana? Saya kurang percaya diri. Ya, ada solusi. Diwarnai. Warnai dengan apa? Nabi anjurkan dua tumbuhan terbaik untuk mewarnai rambut, tumbuhan henna dan tumbuhan al-katam, atau yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing negara, dan dibolehkan juga dengan pewarna-pewarna rambut kimia selama tidak bermudarat bagi rambut kita. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mewarnai dengan warna hitam. Berdasarkan hadis pertama dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna wal katam. Sesungguhnya tumbuhan atau sesuatu yang paling terbaik yang kalian gunakan untuk merubah uban
adalah al-henna dan al-katam. Ya, kita menyebutnya henna, pewarna alami dari tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai rambut. Yang mungkin wallahu alam juga digunakan untuk mewarnai hiasan-hiasan pada tangan pengantin perempuan yang kita mungkin pernah melihatnya. Dulu pengantinan melihat ya? dulu waktu pengantinan melihat ya? Enggak ya, jangan minta ulang kalau gitu ya. Bisa aja alasannya ya. Baik. Sesungguhnya sesuatu yang paling terbaik yang bisa kita gunakan untuk merubah warna uban adalah apa? Kata Nabi, henna dan al-katam. Bukan berarti Nabi mengkhususkan hanya dua tumbuhan ini, tidak. Kita boleh dengan pewarna-pewarna alami, pewarna-pewarna kimia. Seperti apa? Pilok, apa lagi? Pikok ya, beda huruf, beda harokat, beda mana ya. Pilok, pikok, masya Allah ya. Atau apapun yang kira-kira tidak berbahaya. Baik. Kemudian juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dalam hadis ini ternyata zahirnya memerintahkan orang yang telah beruban untuk merubah warnanya. Jangan mendiamkannya, hendaknya dia merubah dengan warna apapun. Kenapa harus merubah? Jawabannya ada pada hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mewarnai rambut-rambut mereka. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka terbiasa apa? Membiarkan rambut-rambut mereka putih, beruban, tidak diwarnai. Apa kata Nabi? Fakhalifuhum. Maka hendaknya kalian menyelisihi mereka. Lihat jemaah, di sini ternyata kalau ada orang lebih memilih puas dengan warna ubannya, tidak mewarnainya, dia terjerumus ke dalam suatu dosa. Apa? Tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang kufar, menyerupai kebiasaan orang-orang di luar Islam. Yang menyerupai kebiasaan mereka diharamkan, menyelisihi mereka diwajibkan. Maka barang siapa yang telah tumbuh uban ataupun belum tumbuh uban, maka dibolehkan baginya untuk mewarnai rambut. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, jemaah sekalian, apakah mewarnai rambut itu sunnah atau hanya perkara mubah? Gantian ngomongnya. Gimana ya? Sunnah. Dalam lafaz apa bukti kesunahannya? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Jawaban dari Pak Edwin, bagi hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa mewarnai rambut itu sunnah, karena tidak mewarnai rambut merupakan tasyabbuh kepada orang Yahudi dan Nasrani. Satu jawaban. Insyaallah. Sila kita lihat perdebatan sengit. Pertama wajib. Masya Allah. Wajib dikatakan wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Untuk menyelisihi orang Yahudi. Wajib bagi orang yang menyelisihi kan wajib. Bagi siapa? Oh, wajib. Pertama wajib. Yang kedua bisa jadi sunnah, dikatakan dalam acara itu tidak ada ancaman secara khusus. Baik. Yang kedua bisa jadi sunnah karena tidak ada ancaman bagi yang tidak mewarnai. Baik. Dua jawaban nih, Masya Allah. Ada yang mau ikutan gak nih? Cuma biar ilmiah, biar majelis goroba tuh ilmiah nih, Masya Allah. Levelnya agak-agak beda nih. Meskipun nantinya jawabannya salah semua misalnya gitu. Enggak salah ya. Silakan jemaah. Yang penting jawab dulu, Masya Allah. Yang penting jawab dulu ya, Masya Allah. Fadhil. Ada yang mau nebak-nebak berikutnya? Silakan. Tidak ada ya, baik. Jadi disimpulkan dari hadis-hadis yang kita baca, jemaah sekalian, bahwa mewarnai rambut kalau bagi yang telah beruban, jemaah, sudah diliputi dengan uban, maka hendaknya mewarnainya dan bisa jadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan orang Yahudi, Nasrani tidak mewarnai rambut, fakhalifuhum, maka hendaknya kalian menyelisihi mereka. Menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani hukumnya apa? Wajib. Maka mewarnai rambut di sini bagi yang sudah beruban adalah wajib. Ya, karena menyelisihi orang Yahudi, Nasrani wajib, maka mewarnai rambut bagi yang sudah beruban wajib, kata sebagian ulama. Kemudian
Bagi yang belum beruban jemaah, bagi yang rambutnya masih hitam, rata-rata hadir di sini kan ya 30 umurnya kan, 25 gitu kan, masya Allah. Paling tua 35 lah setahu saya di sini. Rambut masih hitam, gairah masih tinggi, masya Allah. Gimana jemaah? Bagi kita yang masih hitam rambutnya, hukumnya apakah sunnah atau mubah? Mubah. Ada yang bilang sunnah? Baik ya. Jadi memang sempat diperdebatkan oleh para ulama terkait hukum mewarnai rambut, apakah sunnah atau mubah, perkara biasa, perkara boleh-boleh saja. Sebagian ulama condong kepada pendapat sunnah dengan alasan Nabi SAW mewarnai rambut karena rambut beliau coklat kemerahan, indah sekali, sesuai dengan rupa beliau yang indah dan sangat tampan. Bahkan sebagian ulama condong kepada pendapat Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam, yang selama ini kita yakini Nabi paling tertampan. Setampan-tampannya kita belum melampaui 1%-nya ketampanan Nabi Yusuf ya, belum ada apa-apanya. Nah, masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu manusia terbaik. Kata Ali bin Abi Thalib selaku orang yang menyaksikan langsung jenazah Nabi dan sekaligus menantu yang memandikan jenazah mertuanya, yaitu Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menemukan orang terbaik ketika masih hidup maupun sudah meninggal melainkan Rasulullah SAW. Jadi Nabi tetap kondisinya tampan dan terbaik. Ada orang tampan ketika hidup, ketika meninggal ya begitu penampilannya. Ada yang tampan ketika tidak tidur, ketika tidur wajahnya kayak meninggal. Ada ya, artinya kan wajah asli seseorang terlihat ketika kapan? Tidur. Tampang aslinya seperti itu, kadang mengenaskan, kadang serem, kadang cemberut kan gitu ya. Tergantung tanggal juga sih. Masya Allah jemaah. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, dan nggak mungkin orang meninggal dunia bisa mengatur raut wajah, itu nggak mungkin. Tapi Nabi tetap tampan. Nah, Nabi SAW sempurna sekali penciptaan beliau, akhlak beliau, ketakwaan beliau, termasuk warna rambut beliau coklat kemerahan. Kata sebagian ulama berarti sunnah, karena itu perbuatan Nabi, diikuti oleh para sahabat. Pendapat lain mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah SAW tidak mewarnai rambut. Nabi SAW tidak mewarnai rambut jemaah. Nabi itu warnanya coklat kemerahan, itu warna alami. Diceritakan langsung oleh Anas ibnu Malik selaku pembantunya Nabi SAW. Karena biasanya orang yang mewarnai rambut jemaah, lama-kelamaan rambutnya kan akan luntur. Iya tidak warnanya? Karena nggak ada pewarna itu awet sampai meninggal dunia, itu nggak ada. Pewarna rambut, apalagi yang alami ya, ada kalanya dia harus memperbarui warnanya. Nah, tapi Nabi tetap awet coklat kemerahan. Dan di sini meskipun kata ulama-ulama kubu pertama Nabi itu mewarnai rambut dan uban beliau hanya 3 helai, karena mereka mengira Nabi mewarnai karena warnanya begitu indah. Yang untuk rambut alami tidak kayak sepertinya tidak seindah itu untuk rambut alami. Tapi rambutnya Nabi begitu indah. Padahal ternyata pendapat kedua mengatakan Nabi tidak mewarnai karena Anas selaku pembantu Nabi, yang Anas sudah menjadi pembantu Nabi berapa tahun? 10 tahun. Pasti Anas pernah menyaksikan seharusnya Nabi sedang menyemir rambutnya. Tapi Anas tidak menceritakan Nabi sedang menyemir rambut. Maka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah semua gerak-gerik Nabi, aksesoris Nabi kan diceritakan. Tapi tidak diceritakan tentang Nabi menyemir rambut. Yang menyemirnya siapa? Kalau masalah Nabi menyisir rambut ada nggak riwayatnya? Ada. Siapa yang menyisirnya? Aisyah radhiyallahu anha. Masalah panjang rambutnya Nabi seberapa ada nggak riwayatnya? Ada. Seberapa panjangnya? Sebahu atau daun telinga. Antum kenapa cepat? Boleh nggak kita gondrong? Boleh ya? Boleh, ya apa-apa. Anak sekolah berarti kalau gondrong jangan dirazia seharusnya. Anak sekolah yang nonton bener nih kata Ustadz nih. Ya boleh-boleh saja. Meskipun sebagian ulama berpendapat itu uruf, kebiasaan orang-orang Arab. Tapi diceritakan Nabi sebegitu ukuran rambutnya.
Kemudian ciri-ciri fisiknya Nabi SAW, warna kulit beliau, bahkan cara berjalan beliau, riwayatnya ada. Tapi yang menyemir rambut beliau menyemir atau semir ya, mewarnai maksudnya. Beliau menyemir setiap hari apa. Di sini oleh ulama-ulama kubu yang kedua, mereka meyakini bahwa Nabi itu rambutnya alami, coklat kemerahan, bukan hasil semir. Oleh karena itu, mewarnai rambut bagi yang tidak beruban hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yang mewarnai silahkan, tidak pun silahkan. Yang mewarnai, resikonya kalau kita pilih pendapat mewarnai rambut hukumnya mubah. Kalau yang mewarnai rambut, jangan sambil ada keyakinan mewarnai rambut itu berpahala. Ya, karena itu perkara mubah, perkara boleh-boleh saja. Ya, mungkin kalau sekiranya dalam rangka memperindah penampilan, yang Allah itu yuhibbul jamal, Allah itu jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, suka keindahan. Yang Nabi katakan itu ketika para sahabat mengira pakai sendal bagus, pakai baju bagus adalah sombong. Tidak, kata Nabi, Allah itu maha indah, suka keindahan. Pakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai kendaraan bagus, termasuk berpenampilan yang bagus, dengan outfit yang bagus, hype beast, sesuai syariat, tapi bukan yang kayak lagi viral ini ya, fashion week. Fashion week kita di kajian ya, pakai masalah outfit yang syar'i. Nah, jemaah, pakai yang bagus-bagus itu dibolehkan, Allah suka itu. Jadi kita misalkan mewarnai rambut dengan warna yang bagus sesuai dengan penampilan kita, dalam rangka berharap keridhaan Allah. Artinya dapat pahala dengan niat, bukan sekedar mewarnai rambut, murni mewarnai rambut mendatangkan pahala, tidak. Kalau kita ikut pendapat yang kedua. Kesimpulannya jemaah sekalian, bagi yang sudah beruban warnai. Ditambah nanti ada hadis penguat tentang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah sekalian, maka kesimpulannya, mewarnai rambut itu mubah. Bagi yang mewarnai silahkan, bagi yang tidak silahkan. Bagi yang sudah beruban wajib mewarnainya. Dengan warna apa? Warna apa? Selain hitam. Pelangi boleh nggak? Boleh? Hah? Selain hitam. Palu arit? Boleh nggak jemaah? Warna pelangi? Boleh. Hukum masalah? Boleh, baik. Cuma kalau sekiranya cara mewarnai seperti itu ternyata merupakan cara mewarnai yang dikerjakan oleh orang-orang fasik, pelaku maksiat, maka kita nggak boleh menyamai mereka. Jadi adabnya seorang muslim itu hendaknya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi wibawa. Ya, merah kuning hijau ya sebenarnya ya nggak ada masalah, tapi karena merah kuning hijau di langit yang biru gitu ya, lagi bete, lambang lagi bete ya, paham ya, lagi bete ya, direkam sih lagi Mas Eno, jangan direkam dulu aturan ya, karena sosial media itu mendukung itu. Ya, semua pemilik sosial media mendukung itu dengan lambang pelanginya. Nah, di sini ternyata menyerupai hal itu, hendaknya kita jauhi. Sama dengan gaya-gaya rambut yang menyerupai orang-orang fasik. Jangankan bicara warna, gaya rambut jemaah. Rasulullah SAW mendapati seseorang anak kecil dicukur qaza'. Qaza' itu mencukur sebagian dan memanjangkan sebagian. Nabi melarang jemaah. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Yang punya rambut muliakan. Gimana cara muliakannya? "Falyahlikhu kullah aw yatrukhu kullah." Kalau mau cukur semua rata. Kalau mau panjangkan semua. Jangan botak di sampingnya, kemudian disisakan sedikit di atasnya. Kenapa nggak cukur semua? Orang Indonesia kan, setahu orang Indonesia yang namanya rapih itu cepat. Setahu orang Indonesia 01 lah istilahnya, 0 kemudian 1. Kenapa nggak dihabiskan semua? Memang tidak wajib botak, itu benar jemaah, tapi dilarang untuk qaza'. Makanya ada sebagian yang mencukur yang mentipiskan sampingnya saja, atasnya gondrong.
ya, punya poni panjang, kemudian dibelah tengah. Ya, anak-anak muda zaman sekarang ya. Apa nama cukurannya itu? Hah? Apalah pokoknya ya. Jadi apa kita zaman sekarang ya gitu ya. Mereka ngikuti gaya-gaya orang-orang di luar negeri. Nah di sini coba gaya rambut yang menyerupai orang-orang fasik dilarang. Termasuk gaya rambut yang menyerupai orang fasik, gaya rambut qaza', cukur sebagian, dipendekkan sebagian, panjangkan semuanya, pendekkan semuanya, dan gaya-gaya rambut yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, diantaranya misalnya mencukur bagian atasnya saja, memanjangkan sampingnya, atau sebaliknya mencukur sampingnya, memanjangkan atasnya, atau mengambil sebagiannya saja, tidak meratakan dalam mencukurnya, maka termasuk perbuatan qaza' yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian perintah mewarnai rambut bagi yang sudah beruban juga ditambah dan didukung oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, didatangkan pada momen penaklukan kota Makkah. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kathughamah bayadun. Sedangkan Abu Quhafah dalam keadaan saat itu rambut dan jenggotnya memutih seperti thughamah, nama tumbuhan di Jazirah Arab yang warnanya putih. Rambut Abu Quhafah dan jenggotnya Abu Quhafah sudah seperti thughamah, tumbuhan berwarna putih, putih semua maksudnya. Saat itu ya usia Abu Quhafah kemungkinan sudah tua sekali, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu umurnya cuma beda 2 tahun dengan Nabi. Kalau di momen penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, usia Nabi misalkan 60 tahun, berarti Abu Bakar sekitar 58 tahun. Bayangkan sendiri, kalau Abu Bakarnya 58 tahun, bapaknya berapa umurnya kira-kira? Hah? Sekitar 78. Sudah sangat tua, ya hampir-hampir mungkin 80. Yang dominan orang usia 80 sudah diliputi dengan uban, bahkan sudah beruban semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghayyiru hadza bi syai', ubahlah rambut dan ubannya dengan apapun. Wajtanibus sawad, dan hindarilah warna hitam. Ini dalil yang menunjukkan perintah bagi yang telah beruban untuk mewarnai rambut selain warna hitam. Apa balasan bagi orang yang berani mewarnai rambut dengan warna hitam? Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawad kahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Akan ada kaum di akhir zaman yang mereka mewarnai rambut-rambut mereka dengan warna hitam. Ada enggak? Banyak terjadi ya. Nabi mengabarkan jauh-jauh hari akan ada nanti suatu kaum di akhir zaman yang mereka mewarnai rambut mereka dengan warna hitam. Berarti kita sudah di akhir zaman. Ya, akhir zaman maksudnya sudah dekat dengan hari kiamat. Jangankan kita, 1400 tahun yang lalu zaman Nabi katakan, diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini, telunjuk dengan jari tengah, begitu dekatnya. Bahkan kata Allah, kalamhil basar au huwa aqrab. Kata Allah azza wa jal, kedekatan hari kiamat itu seperti kedipan kelopak mata, bahkan lebih dekat lagi. Ya, apalagi zaman kita sekarang lebih dekat lagi. Dan yang Nabi kabarkan, tanda-tanda kiamat sudah tiba, sudah muncul semua. Bukan semua, ada sebagian tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul. Tanda-tanda kiamat kecil rata-rata sudah muncul. Tanda-tanda kiamat besar belum, alhamdulillah. Keluarnya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, kemudian Dukhan dan seterusnya, itu alhamdulillah belum muncul. Kalau sudah muncul, musibah jemaah. Dekat sekali dengan hari kiamat kalau begitu. Nah di sini jemaah sekalian, kata Nabi, di akhir zaman ada kaum yang mewarnai rambut-rambut mereka dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, seperti dada-dada merpati. Tahu merpati jemaah? Merpati di Saudi, yang suka, masya Allah ya, mereka liar di enggak
suka berterbangan di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mungkin pernah lihat videonya lah, banyak merpati yang warnanya itu campur hitam putih. Orang kalau mewarnai rambutnya dengan warna hitam, nanti ketika rambutnya itu tumbuh dan warna hitamnya memudar, kan jadi campur warnanya. Bagi yang sudah beruban ya, nanti akan campur warna putih hitam di rambutnya, seperti dada merpati, seperti itu warnanya. Apa kata Nabi SAW? La yurihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan menghirup aroma surga. Na'udzubillah. Dia cuma gara-gara warna rambut diancam tidak bisa mencium aroma surga. Menunjukkan bahwasanya hendaknya masing-masing di antara kita semangat untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan semangat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Segala macam bentuk ketaatan menjerumuskan, menghantarkan kepada surga. Segala macam bentuk-bentuk penyelisihan menjerumuskan pelakunya kepada kesengsaraan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, jelas sampai sini? Baik, ada pertanyaan? Jawab. Azan. Setelah azan atau setelah sholat? Setelah sholat. Baik, yang punya pertanyaan dipersiapkan, ditulis, dicatat. Silakan ditanyakan setelah sholat isya, insyaallah. Jangan kemana-mana, jangan pulang dulu ya, belum selesai urusan kita di jemaah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Satu cek. Baik, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apakah ada pertanyaan jemaah seputar pembahasan tadi atau di luar pembahasan? Kalau ada, fadhil, silakan. Bagaimana dengan penyebab disebabkan oleh faktor yang lain, misalnya karena saat ini banyak anak-anak masih kecil sudah berubah, mungkin karena faktor makanan atau faktor angkot, baik, itu termasuk dilarang juga. Baik, masya Allah. Jadi memang apakah larangan mencabut uban ini berlaku hanya untuk yang sudah non muda ya? Kita nggak bilang tua loh, anak nggak bilang gitu loh, non muda maksudnya. Ya sudah lanjut usia gitu ya, atau ternyata juga berlaku bagi anak kecil yang ternyata karena faktor kimia atau faktor makanan atau faktor genetik. Ada, memang kita pernah menemukan seorang santri usia SMP itu rambutnya sudah campur hitam putih. Nah, ada juga yang rambutnya keabu-abuan, ya itu beda lagi sih, memang genetik juga. Yang selalu dirazia sama kepala sekolah, di razia rambut, dikiranya diwarnain, dibotak habis, ketika nunggu abu-abu lagi, karena memang genetiknya seperti itu. Nah, apakah berlaku hanya sebagian kalangan atau seluruhnya? Maka kita katakan bahwa larangan mencabut uban ini berlaku untuk semuanya. Namun ketika yang melakukan adalah anak kecil yang belum baligh, maka belum terhitung sebagai sebuah dosa. Nah, namun di sini dari judul ini sendiri diberikan keterangan oleh Dr. Abdul Azim Karoha yang dihukumi mencabut uban dihukumi makruh karena motivasi dari Nabi SAW untuk membiarkannya, ditambah ada keterangan bahwa uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat, namun tanpa ada ancaman. Tidak ada ancaman yang berlaku bagi orang yang mencabut uban. Namun ada kalanya jemaah sekalian yang kita takutkan bahwa ternyata di sisi Allah yang lebih tepat adalah haram. Maka dalam hal ini ada baiknya selama seseorang tidak mengalami bahaya yang lebih besar karena ada uban tersebut, maka biarkan dia tumbuh, jangan dicabut, kecuali jika misalnya uban itu menyebabkan gatal yang sangat parah, misalnya menyebabkan seseorang tidak tenang beraktivitas, tidak nyaman beraktivitas, atau bahkan mungkin bermudarat bagi tubuhnya, bagi kesehatannya misalnya. Tentu dengan merujuk kepada pembahasan dalam masalah medis dalam hal ini,
maka tentu insya Allah dibolehkan untuk mencabutnya karena ada alasan. Kalaupun sekiranya ternyata mencabut uban adalah haram, namun karena orang tersebut mengalami madarat gara-gara ubannya, maka ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan seseorang untuk mengerjakan perkara yang diharamkan. Tapi menurut pandangan kami, wallahu alam, kami condong kepada pendapat bahwa mencabut uban hukumnya makruh dan yang melakukannya tidak dihukumi sebagai pendosa, wallahu alam. Nah, jelas ya, insyaallah ya. Yang lain silakan kalau ada. Fadhil silakan. Waalaikumsalam. Kalau hukum menjual semir warna hitam gimana? Iya. Hukum menjual semir warna hitam ya. Yang kita tahu pastinya akan digunakan untuk menyemir rambut. Ya, kan ada juga yang milik non-muslim ya. Kalau muslim beli gimana? Iya. Jadi memang kita melihat kepada target pasar kita dominan kebanyakan orang-orang muslim. Yang kita takutkan yang membeli adalah orang muslim yang seharusnya kita bisa mendakwahkannya, malah akhirnya menggunakannya. Maka dalam hal ini kita menjual hal-hal yang lebih menenangkan di hati saja. Memang hukum asal jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, karena orang-orang kafir mengira riba itu ya sama seperti jual beli yang lain, padahal tidak sama. Kemudian tentu di sini kalau sekiranya barang-barang yang kita jual ada kemungkinan akan digunakan untuk kemaksiatan, seperti seseorang menjual makanan di siang hari bulan Ramadan. Hukum asal jual beli makanan boleh tidak? Boleh. Dia jual makanan di siang hari bulan Ramadan. Kemungkinan yang beli makanan dia adalah anak-anak sekolahan. Kan banyak anak-anak sekolahan yang BDD. Apa BDD? Buka diam-diam. Masuk ke kantin. Ya, yang perempuan pura-pura haid bisa, yang laki-laki pura-pura haid juga. Bisa. Dalam hal ini kita takut yang membeli adalah kaum muslimin. Ditakutkan kita menjadi penyebab dia berbuat dosa. Dalam hal ini hendaknya ganti barang dagangan kita dengan yang lebih menenangkan. Kecuali jika memang kita menjual secara umum ya, secara umum di online misalkan, yang kita nggak tahu pembeli itu siapa. Tapi ada baiknya hindarkan. Jadi istilahnya para ulama juga menasihati agar kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menceburkan diri kita kepada tuhmah, kepada tuduhan-tuduhan. Nah kemudian dalam hal ini ya mungkin kita bisa jadikan ajang dakwah ya. Kita jualnya warna-warna rambut yang lain. Ada juga tuh semir hitam tulisannya halal. Semir hitam halal ya. Halal dari mananya itu maksudnya? Mungkin halal jenisnya ya. Mungkin maksudnya halal apa komposisinya ya. Jadi namanya halal kalau dipakai ini. Itu dia makanya. Jadi kecuali kalau kita jual semir sepatu dipakai buat rambut sama dia. Orang saya jual semir sepatu kok dia malah pakai buat rambut, kan itu kesalahan dia berarti. Nah, atau kita menjual hal-hal yang memang tidak lazim digunakan untuk kemaksiatan, tapi dia malah menggunakan untuk kemaksiatan. Seseorang menjual pisau, ternyata orang yang membelinya akan menggunakan pisau itu untuk berbuat kejahatan. Si penjual nggak mendapatkan dosa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Atau dia menjual minum-minuman keras dengan alasan kan yang belinya orang-orang kafir misalkan. Termasuk ini juga perbuatan yang diharamkan, perbuatan bermudah-mudahan dalam keharaman dan hartanya pun haram. Tapi untuk masalah jual semir hitam, semir rambut hitam itu, dan wallahu alam larangan menyemir rambut warna hitam juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Maka kita hampir kehilangan alasan untuk menjual itu. Kalau kita katakan untuk orang kafir rata-rata pembeli muslim. Ya, kalau kita katakan untuk perempuan juga berlaku larangan, maka hindari. Atau pilih yang kira-kira mendekati warna hitam, coklat kehitaman. Dia nggak terlalu hitam, dia nggak terlalu coklat kelihatan, dia coklat gelap, kan mirip seperti hitam. Atau biru kehitaman, atau kuning kehitaman, ada kuning hitam, nggak ada ya. Wallahu alam. Yang lain silakan. Tidak ada? Saya nanya kalau gitu, nggak ada ya. Baik, ini jadi tahsin nggak? Maksudnya gimana? Siap ya, insyaallah ya. Berarti langsung aja. Bismillah ya. Kita lanjut ke pelajaran kedua. Masya kayak sekolahan nih. Pelajaran tahsin. Silahkan disiapkan Qur'annya. Nikmat ini, masya sekali duduk 2 pelajaran. Masya Allah.
Udah nggak usah mondok, sini aja udah bismillah insyaallah. Setoran surat An-Naba dan Naziat jangan lupa ya. Masya Allah. Kita masuk ke pelajaran kedua. Sedikit-sedikit semoga bermanfaat jemaah. Oh, mari, silakan Pak. Makasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Pak? Ikut-ikutan nih, Masya Allah. Pak Amar, barakallahu fiik. Silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barakallahu fiik. Masya Allah. Dah 3 orang aja yang izin ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Surat Quraisy ya. Oh, Al-Fil. Al-Fil. Kalau Quraisy sudah ya. Al-Fil. Masya Allah. Baik, silakan dibuka surat Al-Fil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tahsin kita, tata cara membaca kitabullah Al-Quran. Kita hadirkan motivasi-motivasi dari Rasulullah SAW terkait orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1, melainkan alif 1 lam 1 mim 1. Kita duduk membaca alif lam mim, berapa pahala? 30 pahala. Bagaimana kalau yang kita baca lebih dari itu? Maka insya Allah kita akan membaca di malam hari ini 3 juz saja insya Allah. Langsung ya, langsung Masya Allah. Hampir izin ya, tidak aja mah. Kita baca beberapa ayat tapi diulang-ulang. Insya Allah ya sekali duduk tidak mustahil kita meraih ribuan bahkan puluhan ribu pahala insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dengan baik pembahasan ini. Tidak lupa kami nasihatkan para jemaah untuk menghafal surat-surat yang pernah kita tahsinkan. Dalam hal ini surat Quraisy sampai surat An-Nas ya, Quraisy, kemudian Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru sedikit namun dihafalkan. Kita akan mengadakan sesi setoran, namun sukarela bagi yang mau saja. Itu pun tidak semua peserta, namun beberapa saja. Kalaupun harus semua peserta, yang kita minta hanya hafalan 1 surat pendek saja. Namun beserta bacaan sesuai tajwid, itu yang kita inginkan. Jangan dengan bacaan sebelum belajar yang masih penuh dengan kesalahan. Baik, jemaah, kita masuk ke surat Al-Fil. Kita sudah membaca 2 ayat surat Al-Fil. Kita murojaah terlebih dahulu jemaah. Surat Al-Fil 2 ayat. Kita mulai dari ta'awudz, basmalah, kemudian 2 ayat surat Al-Fil bersama-sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukan tadlil. Ya, bukan dal ya, bukan di ujung lidah tapi tepi lidah. Bukan tadlil. Tidak, diulang ayat kedua silakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Ada hamzah dibaca dengan tahqiq, tegas. Ini buku coret-coret boleh enggak?
Buku coret-coret boleh. Oh sebenarnya boleh, tapi jangan. Oh iya pakai pensil ya. Berarti boleh dibawa pulang dong. Jangan juga. Mana? Iya serba salah ya. Ya asalnya iya kami nasihatkan untuk teori-teori yang saya sampaikan ditulis, dilingkari, dicatat ya agar nanti dinamain udah ini mah. Oh berarti hibah nih. Oh masya Allah. Tapi usahakan ketika memang sudah atau sedang nggak bisa datang ya taruh sini biar dimanfaatkan oleh yang lain. Baik, masya Allah. Udah sih bilang aja dikasih gitu maksudnya. Masya Allah. Jadi ya kalau kita punya iya bener. Wajazakallah khairan. Kalau kita punya Quran yang sudah agak-agak lusuh, yaitu ya mungkin pakai itu bawa ya buat dicoret-coret. Bukan untuk menghinakan, naudzubillah, tidak, tapi untuk menulis faidah-faidah seputar hukum-hukum tajwid yang kita sampaikan. Baik. Wa'a hamzah dibaca dengan tahqiq tegas. Wa'a. Di mana letak hamzah? Di mana letak hamzah jemaah? Ada yang masih ingat? Hah? Hamzah di mana letaknya? Tenggorokan, lidah, atau rongga hidung? Pangkal tenggorokan. Pangkal itu sebelah mana? Bawah, tengah, apa atas? Bawah. Bawah tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah. Ada hamzah dan ada ha di sana. Wa'a. Jangan dibaca mirip alif. Waw, sal, wa. Bukan wa'a. Baik. Kemudian ro sukun, ada ro sukun sebelumnya fathah, maka ro sukun dibaca dengan tafkhim, tebal. Ya, ro sukun dibaca dengan tebal, jangan dibaca dengan ro Indonesia. Wa arsala, bukan wa'ar. Wa'ar. Ujung lidah antum tempelkan dengan langit-langit yang sejajar dengannya. Wa'ar. Wa'ar. Posisi rongga mulutnya tebal. Wa'ar. Wa'ar, bukan wa'ar. Wa'ar, bukan wa'ar. 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 Baik, boleh ikuti. Ro. Ro. Tipis ri. Ri. Tebal ru. Ru. Baik, tebal lagi al. Al. Tipis. Ini bukan R ya, pakai R Inggris ya. Boleh diulang. Al. Ujung lidah tempelkan ke langit-langit yang sejajar dengannya. Al. Ir. Tipis ir. Ur. Ur. Baik. Wa al sala. Bukan wa ar. Wa al sala. Tadi ro dibaca dengan apa namanya? Tafkhim, tebal ya. Alasannya karena ro-nya sukun sebelumnya fathah. Baik, difahami baik-baik. Wa awsala. A, ada huruf A di sana. Di mana letak ain? Tenggorokan bagian tengah bersama huruf apa? Ha. Ya. Wa awsala a. Baik. Kemudian lai ada ya sukun dibaca dengan lin lembut, jangan dibaca dengan e. Alaihim alaihim ada mim sukun. Baik. Mim sukun dibaca dengan izhar. Dibaca dengan apa? Izhar apa arti izhar? Jelas. Alaihim to. Kita bertemu dengan huruf tebal yaitu to. Di mana letaknya to? Ada yang bisa jelaskan? Sifatnya itbaq saya. Letaknya di mana? Ujung lidah menempel dengan tenggorokan. Belok gitu. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas alias gusi. Baik, antum hafalkan ya, Ikhwan. Nanti ana mau coba tanya ya, insyaallah ya. Bismillah ya. Ujung lidah menempel dengan gusi. Ini gigi kita, pangkal gigi itu namanya gusi.
pangkal gigi seri atas. Kemudian pangkal lidah dekat dengan tenggorokan antum naikkan, namanya isti'la. Nggak ada angin di sana, karena to nggak punya sifat hams. Lahirlah bunyi, boleh ikuti to. Jangan t dikasih o, to, tipis ya. Boleh ikuti to. Tidak ada angin, to tidak. To, ti, tu, alto, ipo, upo. Ya, jangan dibaca alto, siratal ladzi ihdinas siratal dikiranya fasih kayak gitu ya, ternyata menyelisihi, bahkan bisa merubah makna. To, kemudian ada ya sukun, sebelumnya fathah dibaca dengan lin. Apa namanya? Lin, lembut ya. Toi, ron, ro dibaca tafkhim, tebal. Ron ada tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Dicatat ilhar. Ya, tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya ilhar. Toiron a. Jangan ditahan. Toiron a, tidak ya. Toiron a. Ba berapa harokat? 2 harokat. Mat apa namanya? Mat apa? Tabi'i. Aba bi berapa harokat? 4 harokat. Mat apa namanya? Arid lis-sukun. Ya, arid lis-sukun. 4 harokat. Jadi asalnya mat tabi'i benar. Ababila, bila itu mat tabi'i. Tapi karena kita berhenti di lamnya kita matikan, kita sukunkan, maka menjadi mat yang muncul karena sukun. Mat arid lis-sukun, 4 harokat. Bil, akhiri dengan huruf lam. Bil, contoh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Silakan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, kita ulang dari pertama, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, ya, silakan. 3 ayat. Baik, bagus. Silakan. يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم تفخيم وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب بروز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب tebalkan lagi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim طيرا أبابيل. طيب أحسن bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. dilepas qalqalah yaj'al ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب أحسن bagus. Dipisah ya, a dengan mu berbeda. A'u. Minash shin. Bismillah, Allahumma tabi'i dua harakat. Bismillahi, langsung. طيب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا. طيب bagus. Tafadhal, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Diperjelas ha-nya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Ha-nya perjelas mas. Bi'ashabil fil. Alam mim ilhar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala roknya tebal atau tipis? Sebentar mas, roknya tebal atau tipis? Ya, anak tanya dulu, roknya tebal atau tipis? Tebal. Baik. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل. Baik, bagus. A'udzu, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa
Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi Tel ada buat tel li wa arsala wa al tebal ya. wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, ahsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Baik, ahsan. Kemana nih barisannya nih? Gimana? Oh, jadi di sini dulu, baru ntar belakangan gitu. Kayak kesana aja deh kayaknya. Fadhil silakan. Da ujung lidah, dhu. Bi else tebalkan bi else. Sod jadi seperti sin tapi tebal. Bi else ha. Nah, kalau ash tengah-tengah lidah, als. Ya kalau ash kan tengah-tengah, ada di depan als. طيب أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب ahsan. Ya, cukup dulu, kita lanjut ayat berikutnya, ayat keempat. Tau ada ro sukun dibaca dengan apa? Apa istilahnya bahasa Arabnya? Tafkhim, ya, tebal. Tau. Jadi jangan dibaca tar, bukan juga tau mihim, bukan, ya. Perjelas ro-nya taru. Bukan tor, ya. Tor, bukan tor. Ya, taknya enggak tebal, ya. Taru. Mi ada huruf mi ada ya sukun, dibaca berapa harakat? 2 harakat. Mat apa namanya? Tabi'i. Taru mihim. Jangan kelebihan, ya. Taru mihim. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan ba. Hukumnya apa? Mim ketemu ba, bukan nun ketemu ba. Mim ketemu ba. Mim sukun ketemu ba. Ya, hukumnya. Nama hukumnya. Ya. Ada yang enggak tahu? Semuanya enggak tahu gimana. Sebenarnya sih Pak, semuanya tahu, cuma nggak mau dipuji aja. Insyaallah. Kan kerekam kan nanti. Ya jemaah. Apa hukumnya jemaah? Mim ketemu ba? Itu kalau mim ketemu mim ketemu mim. Ikhfa syafawi, ya. Namanya ikhfa syafawi. Belum pernah, ya, berarti, ya. Belum pernah ada.
di surat-surat sebelumnya. Baru sekarang kita ketemu nih di surat Al-Fil. Ya. Ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba. Caranya ditahan. Cara bacanya mim bibir dirapatkan kemudian ditahan. Karena sebagian ulama tajwid berpendapat memberikan furjah, memberikan celah antara bibir atas dengan bibir bawah. Tapi kita memilih pendapat yang merapatkan. Tarmihim bi, tahan dulu. Tarmihim bi, himbi, tahan. Baik, jangan dibaca tarmihim bi, tidak, itu terlalu cepat, tidak ada ikhfa syafawinya di sana. Mim ketemu ba, kemudian bihi, ha diperjelas hi-nya tengah-tengah tenggorokan, bihi, bihi. Ja, ada huruf ja, jim, pernah kami sampaikan, huruf jim jangan diucapkan dengan angin. Bihica, bukan hica, ya, tapi hija, tanpa angin. Ya, letakkan huruf jim di tengah-tengah lidah bersama shin dan ya, ucapkan tanpa angin. Baik, boleh ikuti. Ja, masih ada cek-ceknya dikurangi atau dihindari total ya. Ja, 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 ji, 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 ju, 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 aja, aja, ija, ija, uja, uja. Baik ya, jadi bukan ich ya, bihica, tidak, bihija. Ja berapa harokat? Berapa harokat? 2 harokat. Mata apa namanya? Maut tabi'i. Bihijaro, bihijaro. Ro dibaca tebal ya, tafkhim, jangan dibaca tipis. Bihijarati, bukan ra, ro. Tin, ada tanwin bertemu dengan mim, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah apa aja jemaah? Yanmu, ya, nun mim, waw, tanwin atau nun sukun ketemu yanmu, itu idgham bi gunnah. Bihijaratim, tim, tahan ya. Min, ada nun sukun bertemu dengan sin, hukumnya apa? Ikhfa haqiqi ya, nama panjangnya ikhfa haqiqi. Cara pengucapannya, kita persiapan huruf sin sambil mengucapkan huruf nun dengan samar. Ya, mins, bukan mengambang. Mil, apalagi tebal. Milsi, milsi, tidak. Itu jauh sekali. Dekatkan lidah ke huruf sin. Mins, bukan mil. Ada orang baca ikhfanya tebal semua. Mil, mil, auta, tidak. Ya jemaah, jadi ikhfa itu kita persiapan ke huruf setelah nun sukun atau tanwin. Sekarang setelah nun sukun ada sin, persiapan ke huruf sin. Mins, bukan juga mins, itu idhar. Sedangkan sekarang hukum ikhfa. Minsi, si, ji, ada jim bertasydid, tetap ya, meskipun bertasydid jauhi angin karena sifatnya tidak ada anginnya. Si, ji, ji berapa harokat ji? 4 harokat. Mat apa namanya? Mat arid lis-sukun ya. Sijil, contoh. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Silakan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik. Kita ulang dari ayat pertama, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Baik. 4 ayat silakan. Sampai mana tadi? Antum 4 ayat ya. Allah. Tadlil. Tarmihim isi ulang ya. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Pikirkan. Nah, fadhil. Tayyib, bagus. Fadhil. Ya, ditahan. Tadi apa hukum? Tadi apa hukumnya? Mim sukun ketemu ba. Nama hukumnya, nama hukumnya. Syafawinya bener nih. Depannya agak kurang jelas nih. Ikhfa Syafi'i. Ayo, nah, fadhil. Ditahan dulu. Dia ada 3 yang ditahan di sini ya. Ikhfa Syafawi, kemudian idgham bi gunnah, kemudian ikhfa haqiqi biasa. Tarmihim bihijaratin min 3. Fadhil. Ra tebal. Baik, bagus. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Ahsan. Silakan. Diperjelas shotnya bi asha. Ada bi ashab ya.
Disambung wa arsala. Tahan min si. Diulang tarmihim. Baik, kita lanjut. Agak cukup dulu. Nanti biar antum bacanya satu surat maksudnya. Kita lanjut dulu ya, ayat terakhir ya, Masya Allah. Nggak afdol ya, nanggung 4 ayat. Kita lanjut ke ayat kelima. Kita lihat ikhwan. Faja, fa hams angin, kemudian ja syiddah tanpa ada angin. Surat faja jangan dibaca faca ya. Faja'a ada ain, jangan dibaca hamzah. Faja'alahum, bukan alahum, alahum. Ada mim sukun, dibaca dengan apa tadi? Mim sukun dibaca dengan apa? Izhar, karena enggak ketemu dengan ba di sini, maka dibaca izhar syafawi istilahnya. Mim dibaca jelas. Faja'alahum ka'a ada ain lagi, diperjelas ainnya dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian bertemu lagi dengan huruf tebal yaitu shad yang sudah kita pelajari sejak ayat pertama ya ikhwan. Huruf shad diucapkan dari makhraj, dari tempat keluar yang darinya keluar bersamanya huruf apa? Shad, sin dan satu lagi apa? Zai apa shin? Shad, sin dan zai. Tayyib. Diistilahkan 3 huruf ini diistilahkan dengan huruf-huruf sofir. Ya, huruf-huruf sofir. Yang mana huruf sofir adalah huruf yang diucapkan dengan suaranya itu asalnya suara air ya, yang dihasilkan ketika hewan ternak minum air. Nah, itu sofir. Kita menyebutnya gampangnya desisan ya, sofir. Maka diperjelas. Ada huruf sin, ada huruf shad, huruf zai perjelas. Kalau kita mengucapkan sin kurang jelas desisannya, maka itu salah. Contoh misalkan min sujil, minal. Contoh lain misalkan yang shad habil fil. Menurut kita ada, tapi kita kurang mengucapkan, memberikan hak sofirnya. Be else ada desisannya, ada sofirnya. Ini juga sama ikhwan, shad ya, diucapkan dari makhraj sama seperti sin dan zai. Ujung lidah hampir menempel dengan ujung gigi seri bawah. Kemudian pangkal lidah dinaikkan, diistilahkan dengan apa? Masih ingat? Kalau pangkal lidah naik namanya apa? Istighfar. Istighfar ikhwan, lupa mulu. Isti'la, pangkal lidah antum naikkan. Jangan lupa istighfar ikhwan. Ya, naikkan. Nanti terjadi pengepungan suara antara lidah dengan langit-langit, diistilahkan dengan itbaq. Ya, jadi suaranya tebal. Bukan S dikasih O, so, baso. Kita nyebut baso kan tipis, baso. Enggak ada antum nyebut bang beli baso, enggak ada. Pasti tipis kan? Nah, jadi jangan S dikasih O, so, itu masih kurang tepat. Bukan kurang tepat, bahkan salah. Maka tebalkan. Boleh ikuti so, si, su, else, ils, us,
Kita bandingkan antara sod dengan sin. Baik, sod dengan sin kita bandingkan. So, sa, si, si, su, su. Kalau sin infitah buka dulu baru dimonyongkan. Enggak langsung dimonyongkan. Su, tidak. Rasulun, tidak. Rasu, su. Baik, kita ulang. Sod dulu ya. Su, su, els, as, ios, is, us, us. Nah, ini ka'as, bukan ka'as, ka'as ya. Fin ada tanwin bertemu dengan mim, hukumnya apa? Tanwin bertemu dengan mim hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Berarti belum coret-coret kayaknya Qurannya Mas ini. Ya. Mau coret-coret takut nggak enak Quran soalnya ya. Jadi bukan menghinakan, itu boleh untuk belajar ya. Masih baru soalnya sayang ya. Makanya sayang ya bawa yang agak lusuh aja, yang jarang dipakai karena ada di rumah kan. Lu nulis manual ya. Tayyib. Ta'as fim, tahan. Fim hukumnya idgham bi gunnah. Fim, jangan buru-buru. Ka'as fim ma, tidak. Ka'as fim ma, ada hamzah sukun dibaca dengan tegas tahqiq. Jangan dibaca mirip alif. Ka'as fim makul, atau malah kayak ain ma'kul, tidak ya. Ma'ku, ku berapa harokat ku? 4 harokat. Namanya mat apa? Arid lis sukun. Tayyib ya. Mat apa namanya? Arid lis sukun. Tayyib ya. Ku dibaca dengan memonyongkan bibir, ku. Dan adapun lam diucapkan tanpa dimonyongkan. Lam diucapkan dengan dibuka. Kul. Baik, contoh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangan dimonyongkan. Kul. Baik, sekali lagi perhatikan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silakan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kok ngempes suaranya ya? Semangat jemaah ya, jangan malu-malu ya. Baik, sekarang kita ulang dari ayat pertama, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tayyib. Afdal. Berjelas tafasyi minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tayran idhar tanpa ditahan. Wa arsala 'alaihim
طيرا أبابيل tanpa ditahan ya. Tayran ababina. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة Bihi ترميهم بحجارة ditahan dulu. Tarmihim bi. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول. Oh iya, ahsan. Bagus. Pahala banyak kan satu surat ya, insyaallah. 1000 pahala tuh, masyaallah. Lanjut, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب Bi'als, ujung lidah. Bi'als, bukan bi'ash. Bi'als. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب Nah, kalau ash tengah-tengah lidah, kalau als depan. Kayak kalau as cuma tebalkan als. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب Masih ash ya, terdengarnya ya, masih ash. Ada sya, ada sa kan, susu, sapi itu kan s biasa. Nah di situ tempatnya. Kalau ash mundur ya di tengah-tengah lidah. Nah ini di depan. Als cuma tebalkan. Els. Ya. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Tapi bedanya sya sama sa apa coba silakan. Yang sekarang yang sa dulu maksudnya. Sa. Biasa, s biasa ya. Sa. Coba sa. Sa. S biasa, sa. Sa. Kalau sekarang yang sy sya. Ah itu. Tadi shotnya mirip itu. Yang lebih tepat mirip yang pertama. Cuma tebalkan. Silakan. Coba lagi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب Masih ash ya. Els. Coba as biasa. Bi as. Ah itu tuh. Cuma tebalkan aja. Mundur lagi. Ya itu. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Iya. ألم يجعل كيدهم Ya ja'al lam tidak membal ya. ألم يجعل كيدهم Ya ja'al ألم يجعل كيدهم ah masih le ya. Ya ja'al ada le nya hilangkan. ألم يجعل كيدهم في تدليل Wa sin biasa, s biasa. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Baik, bagus. Nah, Rabbuka, kaknya pendek ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi. Laknya pendek juga. Nah, masih ada dibaca panjang ya maksudnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi. Jadi tadi kaknya terdengar panjang. Rabbuka bi as alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Jadi pendekkan semua. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi.
Ya, kaknya masih rabbuka bi, rabbuka bi, rabbuka bi. Nah, semangat Mas. Fadhal. Alam yaj'al Nah, masih ayat pertama diulang. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Thayyib. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Thayyib. Bagus. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Mumtaz. Ya. Gantian masih ngajar nanti. Gantian ke sini kayaknya. Insyaallah ya. Ikhwan yang motivasi ya, Masya Allah ya. Jadi bagus sekali. Mas Budi. Mas Budi ya. Kenal muka cuman namanya anak nggak hafal ya, Masya Allah Mas Budi. Bagus. Dipertahankan Mas Budi ya. Pertahankan Masya Allah. Dan ajarkan ke orang biar lidahnya tetap istiqomah ya. Karena kalau kita nggak latih atau nggak ajarkan takutnya agak-agak sedikit kaku. Tapi Masya Allah ya, bagus Mas Budi. Motivasi buat kita semua ya. Barakallahu fiik. Fadhal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim Tahan, ikhfa syafawi. tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, bagus Masya Allah. Fadhal. Syaitan, ta'nya berapa harakat? 2 harakat. Baik, syaitani. Bismillah dan rahma 2 harakat juga. Bismillahirrahmani. Baik, bagus. Minasya di tengah lidah. Minasya. Bismillah.
la dan ka-nya pendek ya Pak ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi, pendek semua. Ya masih kepanjangan. Fa fa'ala rabbuka, tidak, dibaca pendek semua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi. Ya, diulang lagi. La-nya pendek. Wa arsala, tarmihim, minyak panjang. Tarmihim, mihim, bihijaratim min, tarmihim. Baik, semangat Pak ya. Hadir lagi nanti Pak ya. Hadir lagi, bismillah ya. Insyaallah setiap Rabu ya, bismillah insyaallah. Nah, semangat terus. Baik, silakan. Baik, bagus. Ya sih, penutup nih untuk closing. Harus husnul khotimah sih. Fadhal. Mumtaz. Santri semester 5 beda. Masya Allah. Produk kita nih. Enggak ya, produk beliau sendiri itu ya. Taib ikhwan, alhamdulillah sudah kita dengar bacaan antum untuk surat ini Al-Fil. Kita akan melanjutkan insyaallah ke surat-surat yang setelahnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Tetap tidak bosan ana nasihatkan ikhwan ana sendiri dan juga antum tanpa terkecuali untuk selalu semangat dalam menimba ilmu. Ikhwan, para ulama terdahulu mereka ada yang harus menjual atap rumahnya untuk beli kitab, ada yang harus minum kencingnya sendiri untuk datang ke majelis ta'lim, ada yang harus beli unta, ada yang harus kehilangan harta untuk belajar, ada yang harus meninggalkan anak istrinya untuk belajar. Adapun kita, perjuangan kita belum bisa mengalahkan debu yang para ulama rasakan ketika melewati padang pasir untuk belajar. Maka mumpung Allah berikan kemudahan, nikmati kemudahan ini dengan semangat. Ana nasihatkan anak pribadi dan Pak antum tanpa terkecuali ikhwan, untuk setiap pertemuan hadirkan, perbarui keikhlasan, perbarui semangat.
Ya, karena yang kita pelajari bukan perkara ecek-ecek. Ini warisan Nabi SAW yang para ulama begitu memiliki gairah tinggi untuk masalah ini. Maka semakin besar kesungguh-sungguhan kita, semakin besar pula kesempatan kita untuk meraih ilmu. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan kadar kesungguhan, ketinggian derajat termasuk ilmu ini akan diraih. Maka semakin kecil pula semangat kita dalam belajar, semakin kecil pula kesempatan kita untuk meraih ilmu. Oleh karena itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Kita harus puas di atas kebodohan. Kalau keadaan kita ketika belajar begitu-begitu saja, tidak ada semangat. Kita harus puas di atas kesesatan. Kalau kita kurang semangat untuk mencari majelis ta'lim, menimba ilmu, kita harus puas di atas keawaman kita kalau nggak ada semangat dalam belajar. Oleh karena itu jemaah sekalian, bismillah ya, mintalah pertolongan pada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk istiqomah di atas ketaatan-ketaatan, termasuk istiqomah di atas semangat dalam menimba ilmu ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.